Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas terkait pemrograman Java array. Array itu sama saja kalau kita belajar matematika, yaitu matrik, atau nama lainnya adalah lari. Jadi kalau kita dalam membuat program, kemudian kita mempunyai data, maka data tersebut yang paling mudah untuk kita bisa menerapkan ke program. Jadi program itu biar ngerti cara membacanya, cara mengenalinya, maka harusnya dengan array. Contoh, kalau kita berhubungan dengan membuat aplikasi, misalkan contoh aplikasi terkait jualan di swalayan misalkan. Kalau kita datang ke swalayan atau kita melakukan pembelian barang apapun itu, nah di situ kan barang itu kan ada datanya. Terus setiap kita melakukan transaksi juga disimpan datanya. Nah, data tersebut yang paling mudah nyimpennya adalah dalam bentuk tabel. Tabel itu ada di dalam database. Nah, data yang kita simpan tadi itu sama saja kalau dalam matematika tabel itu, ini ya, tabel itu bisa disebut dengan matrik. Matrik itu kan kalau kita tulis kan ada caranya nulis ya, pastinya ada baris berapa dikalikan kolom. Saling keterkaitan pokoknya. Kalau misalkan kita punya tabel di mana kolomnya ada 5, isinya ada 10. Berarti ini disebut dengan matrik 2 dimensi atau array 2 dimensi. Tapi jika data tersebut hanya terdiri satu tabel, hanya terdiri satu kolom, barisnya yang banyak. Ya, misal contoh, ini saya tadi ngeprint screen dari W3 School, nanti saya akan ngajarinya array di W3 School. Saya lanjut ya di sini. Kalau kita mempunyai data, tadi ceritanya kita punya aplikasi di swalayan untuk penjualan ataupun pembelian. Data barangnya pasti disimpan di tabel, misalkan ini tabel. Atau tabel itu ada di database. Tabel itu sama saja dengan matrik. Ya. Kan kalau kita berhubungan dengan tabel kan pasti atau matrik kan pasti ada tulisan ordo, baris kali kolom. Nah, sama tabel juga gitu, mempunyai kolomnya 5 misalkan. Barisnya 10. Nah, berarti matriknya ukurannya 10 baris 5 kolom. Tulisannya 10 kali 5. Nah, kalau kita mempunyai datanya hanya satu kolom, barisnya banyak, misalkan barisnya sampai 10 baris, maka ini disebut dengan array satu dimensi. Kalau yang ini disebut array 2 dimensi. D itu dimensi. Atau bisa juga, oh saya punya nih, barisnya hanya satu, kolomnya hanya ini baris. Kolomnya banyak. Ini juga disebut dengan array satu dimensi. Artinya, jika hanya ada satu komponen, baik itu di barisnya atau di kolomnya, berarti itu satu dimensi. Nah, dalam membuat program, sebenarnya bahasa pemrograman apapun, karena saya di sini ngajar algoritma dan pemrograman. Satu, itu ngajarnya adalah mulai dari pengenalan terkait algoritma dan flowchart, pengenalan bahasa pemrograman,
bahasa yang saya ajarkan di sini adalah Java. Terus bahas terkait kondisi, bahas terkait perulangan, dan yang terakhir adalah array. Nah, ini dalam satu semester saya ngajarnya ini. Satu semester. Nah, sekarang kita bahas array. Nah, array di bahasa Java itu cara mendeklarasikannya boleh yang pertama dengan cara kayak gini, integer, itu tipe datanya. Misalkan saya menggunakan variabelnya namanya angka. Nah, ini kurung siku. Kurung siku sama dengan new int tipe datanya. Nah, di sini itu untuk nampung panjangnya berapa. Misalkan nanti barisnya ada 10, ya udah ditulis 10 kayak gini. Kalau nanti kita mau panjangnya sebanyak 5 baris atau 5 kolom, ya udah ditulis 5. Di sini itu untuk nampung banyaknya. Jadi kalau dia nanti inputkannya lebih dari 5, kan nampung 5 terus melebihi, misalkan ngisinya lebih dari 5, ya akan overflow itu berarti melebihi batas, seperti itu. Ini cara yang pertama. Nah, nanti kalau mau ngisi bisa seperti ini. Oh, ini saya mau isi nih angka, nah kayak gini, sama dengan 5 misalkan. Ini 5 ya. Nah, ini menunjukkan indeks. Bahasa kita sehari-hari adalah urutan. Jadi kalau kita belajar array, itu ada istilah urutan atau indeks. Indeks itu urutan. Nah, di dalam bahasa Java, indeks itu dimulai dari 0. Jadi artinya kalau misalkan saya menampung sebanyak 10, nanti dia isi indeks ke 0, 5. Misalkan isi indeks ke 9, 7 misalkan. Nah, ini berarti ini menunjukkan indeksnya, berarti indeks ke 9 nilainya, ini nilainya 7. Nah, kalau melebihi, misalkan saya nulis angka 10, ini kan melebihi ya, 10 kan sudah lebih. Kalau dimulai dari 0, berarti kan 0 sampai 9 saja. Nah, kalau saya nulis angka 10, terus saya isi di sini, isinya 8, oh salah ini, nanti bukan masalah salah ya, dia tapi overflow, melebihi batas tampungnya. Ini cara membuat deklarasi array satu dimensi. Jadi ada kurung siku seperti ini. Terus atau cara yang lain, misalkan tipe datanya integer, angka, terus ini kurung siku. Nah, ini kurung kurawal langsung saya isi. Misalkan saya isi 9, 7, 3, 5, 2. Udah kayak gini. Artinya dia dengan sendirinya membaca bahwa array ini menampung sebanyak 5. Terus di sini, ya, di sininya dia akan tahu bahwa oh ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4. Itulah cara mendeklarasikan array, ya. Saya tunjukkan, misalkan saya menggunakan W3 School ini W3 School. Di W3 School itu bisa kita membuat coding dan kita running. Caranya gimana? Ini klik Java Array. Nah, ini pembahasan array. Nah, ini adalah cara deklarasikan, bisa seperti ini. Bisa seperti ini berarti langsung ada isinya. Atau dengan cara yang saya tadi, seperti ini. Ya, ini. Atau ini. Terus di array itu bisa untuk melakukan pembuatan coding. Caranya diklik di sini. Nah, try it yourself. Nah, ini. Jadi kalau saya bahas, ini adalah array satu dimensi yang terdiri dari Volvo, BMW, Ford, Mazda. Dia ada 4
Jadi kalau saya isi di sini 4, monggo, enggak juga enggak apa-apa. Dengan sendirinya indeks ke 0 isinya adalah Volvo, indeks ke 2, indeks ke 1 isinya adalah BMW, indeks ke 2 isinya Ford, indeks ke 3 isinya Mazda. Ini adalah cara menampilkan. Nah, kalau mau menampilkan semuanya harus di dalam perulangan, ya. Jadi kalau kita belajar array tidak akan lepas yang namanya perulangan. Jadi for tipe datanya byte, i sama dengan 0. Perulangannya harus dipahami bahwa perulangan terdiri dari 3 hal: nilai awal, kondisi berhenti, iterasi. Dah tuh, ya. I sama dengan 0 berarti nilai awal, kondisi berhentinya adalah i kurang dari char dot length. Nah, ini adalah mengetahui panjangnya. Jadi char itu variabel array, dot length itu mengetahui panjangnya atau daya tampungnya. Terus iterasinya i plus plus. Nah, ini yang ditampilkan. Cara nampilkannya berarti semuanya nanti, ya, cara nampilkannya saya pakai print aja berarti satu baris. Cara nampilkannya berarti char indeksnya harus diketahui. Nah, indeksnya kan di i variabelnya kayak gini. Jadi char itu array-nya, terus indeksnya. Jadi dia akan melihat isi dari indeks ini. Ini tuh indeksnya. Terus plus. Nah, ini dikasih spasi. Jadi nanti dia tampil satu baris. Satu baris ada spasinya. Kita running. Nah, di sini runningnya di W3 School Java ini tidak bisa melakukan inputan seperti kayak kita lakukan scanner, buffer reader, nggak bisa, ya. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi langsung nilai yang kita kasihkan langsung ditaruh di sini. Nah, ini array-nya berarti ada Volvo, BMW, Ford, Mazda. Ya. Nah, kalau kita belajar array berarti memudahkan. Contoh ya, contoh saya kasih ilustrasi. Jika kita mempunyai, misalkan saya kasih ilustrasi lagi, jika kita mempunyai angka, misalkan angka di sini ada 2, yaitu saya buat variabel A dan B. Kalau saya mau mencari maksimum, ya, kalau kita belajar algoritma, maka hal-hal yang wajib kita pahami dasar adalah mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, mencari nilai rata-rata, terus apalagi ya, mencari jumlah total data. Nah, ini dasar yang intinya harus kita pahami. Oh, kalau mau mencari nilai maksimum ya udah adalah perintahnya if nilai yang kita cek apakah lebih dari. Nah, ini tanda lebih dari nilainya, nilai yang lain. Udah. Ini juga gitu untuk mencari nilai minimum berarti ya udah if nilai yang kita cari apakah lebih kecil. Nah, udah tandanya kayak gini. Rata-rata juga gitu di total. Dibagi jumlahnya data. Ini kan sigma. Datanya nilai dibagi n. Jumlah total juga langsung dijumlah nilai. Nah, kalau angkanya hanya 2, maka ya udah kita tinggal ngecek apakah ini kalau mencari maksimum ya. Apakah A lebih dari B? Udah, dasarnya di sini toh. Nah, nanti kalau mau nyari angkanya ada 3, ada A, ada B, ada C. Ya wis, berarti kayak gini. If apakah A lebih dari B, dicek lagi, dan apakah A lebih dari C. Nah, kalau tidak, berarti ada nambah lagi else if apakah B lebih dari A dan
apakah B lebih dari C? Jika tidak, oh wes, berarti yang maksimum ini C, ini yang maksimum B, ini yang maksimum A. Dasar pahami dulu terkait apa itu maksimum. Nah, ini kalau angkanya 3. Nah, kalau angkanya 4. A, B, C, D. Yo, ya tinggal nambah lagi berarti. If apakah A lebih besar dari B dan apakah A lebih besar dari C dan apakah A lebih besar dari D. Kalau tidak sesuai, berarti ini maksimumnya A. Kalau tidak sesuai, ya berarti ngecek lagi apakah B lebih besar dari A dan apakah B lebih besar dari C dan seterusnya. Nah, kurang efisien akhirnya kalau angkanya banyak. Jadi harus ngecek banyak kayak gini. Padahal dasarnya hanya cukup di sini tok. Nah, di sini saja. Mencari maksimum itu dasarnya hanya cuma di sini. Nah, berarti cara yang paling efisien adalah menggunakan array kalau angkanya lebih dari 2. Jadi contoh misalkan ini saya ada angka, tipe datanya integer, terus di sini angkanya 4, 9, min 12, min 20, 50. Dah, saya punya 5 angka. Kalau kita menggunakan array, berarti kita harus menentukan maksimumnya. Anggap maksimumnya di sini adalah 0. Nah, langsung kita cek if. Nah, kayak gini. Apakah angka I itu membaca dengan sendirinya, perulangannya kan berdasarkan jumlah data yang ada di array. Nah, langsung tinggal apakah lebih dari max? Jika iya, berarti max-nya adalah nilai dari array tersebut. Jika tidak, wes selesai, nggak usah dilakukan pengecekan lainnya, wes. Nah, terus tinggal nampilkan bahwa nilai maksimumnya adalah ini maksimum, maaf ya, maksimumnya adalah variabel maksimum. Wes kayak gini. Jadi dapatnya nanti maksimumnya adalah 50. Nah, ini yang efisien. Jadi cukup sekali aja di sini loh, cukup sekali. Dengan sendirinya dia ngecek. Nah, kalau tidak efisien, saya tampilkan lagi, saya buat layer lagi di sini. Layer itu maksudnya tampilan. Nah, tanpa menggunakan array, misalkan datanya sebanyak 5 seperti tadi, berarti integer A sama dengan 5 misalkan. B sama dengan berapa tadi? Kita cocokkan 4, 9, min 12, maaf. 4, 9, min 12, terus min 20, 50. Min 20, 50. Ini 5 angka loh ya. Jadi ya harus dicek kayak gini. Ngeceki satu-satu. Apakah A lebih besar dari B dan apakah A lebih besar dari C dan apakah A lebih besar dari D dan apakah A lebih besar dari E. Jika iya, berarti misalkan saya buat variabel maksimum int max kayak gini, berarti max sama dengan A. Else if, nah, ngecek lagi apakah B lebih besar dari A, apakah B lebih besar dari C,
Apakah B lebih besar dari D? Apakah B lebih besar dari E? Maaf. Jika iya berarti maksimumnya adalah B. Jika tidak, ya ngecek lagi. Apakah boleh ini misalkan tidak perlu dicek lagi? Boleh, tapi nanti tetap jagani bahasane wong Jawa. Ya. Atau kayak membuat suatu kondisi bahwa biar tidak salah ngecek gitu. C apakah lebih besar dari A? Apakah C lebih besar dari B? Apakah C lebih besar dari D? Apakah C lebih besar dari E? Sama seperti kalau kita membuat suatu data terus dipasangkan, nah kayak gitu. Terus menggunakan istilah kombinasi tadi. Ya kayak gitu diceki. Nah, semakin banyak data kan tidak efisien. Nah, ini contohnya. Ya, saya masih lanjutkan dulu sama dengan C. Jika tidak, berarti ngecek lagi. Apakah D lebih besar dari A? Apakah D lebih besar dari B? Apakah D lebih besar dari C? Apakah D lebih besar dari E? Nah, jika iya, berarti maksimumnya D. Jika tidak, maksimumnya adalah E. Udah. Ini kalau kita belajarnya pakai biasa. Nah, cara seperti ini kurang efisien karena kan harus membuat kombinasi. Misalkan datanya ada 20, ya lumayan kan ini dikombinasikan. Nah, ya sebenarnya tetap bisa tampil kalau hanya angkanya 2, 3, 4. Tapi kalau angkanya sudah sampai 10 sampai itu kasihan kita ngetiknya. Maksimum max. Ya kasihan kita nanti ngetiknya. Nggak selesai-selesai. Nah, kalau pakai re yang cara saya tadi itu lebih memudahkan. Walaupun di sini sama-sama bisa menghasilkan angka maksimumnya, tapi ini loh sampai banyak. Nah, sedangkan yang di sini, nah cukup sekali aja ngeceknya. Tapi dia berulang. Jadi kalau kita membahas re, mau nggak mau itu tidak lepas dari perulangan. Jadi kalau kita belajar bahasa pemrograman, ini yang sudah saya pernah ajarkan, silakan dicek di channel saya di playlist ini pemrograman Java atau di playlist ini algoritma dan pemrograman 1 itu sudah pernah saya bahas. Itu saling keterkaitan, tidak boleh lepas. Belajar algoritma itu berarti mengasah logikanya. Belajar flowchart itu mengilustrasikan, oh kalau saya mau membuat program, ini loh langkah-langkahnya saya buat dalam bentuk gambar flowchart itu diagram. Terus kita belajar bahasa pemrograman itu untuk tahu, oh struktur nulisnya kayak apa, kondisi itu seperti apa struktur nulisnya, perulangan itu seperti apa, dan hari ini saya membahas terkait array. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, banyak latihan, banyak belajar agar kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.